Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Azizah hadirah ya. Bunga hadirah. Cahya hadirah, Diki hadir, Ega hadir. Ya, berangkat semua ya. Ya. Kalau kemarin sudah belajar tentang mukjizat, irhas, maunah, ya, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Sudah dibaca apa belum bukunya? Sudah, beneran sudah dibaca? Ya, coba akhlak terpuji yang pertama ada apa ya? Ikhtiar. Ikhtiar artinya apa ya? Ikhtiar, coba Mbak Bunga. Coba ikhtiar artinya apa ikhtiar? Ya, betul. Ikhtiar itu bisa diartikan dengan memilih, bisa juga diartikan sebagai berusaha ya. Memilih atau berusaha maksudnya apa ya? Ya, jadi kita itu menyadari bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu namanya ikhtiar. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk ikhtiar. Contoh ikhtiar itu apa ya? Coba Mbak Ega, contoh ikhtiar, contohnya. Ya, betul. Misalkan kita ada anak MTS ya yang tidak bisa membaca Al-Qur'an ya. Awalnya tidak bisa membaca Al-Qur'an ya, terus dia ditertawakan teman-temannya. Tetapi dia mau berusaha ya. Berusaha seperti apa ya? Mau mengaji walaupun tempatnya jauh mungkin ya. Belajar mengaji, belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa. Itu namanya ikhtiar. Paham ya? Paham. Terus selanjutnya tawakal. Tawakal itu apa ya, Mas Diki? Coba tawakal. Ya, tawakal itu bisa diartikan mewakilkan atau kita itu berserah diri kepada Allah. Ya, betul sekali. Jadi kita ya sebagai umat manusia itu harus berserah diri kepada Allah, tapi tidak serta-merta kita berserah diri ya. Kita juga harus berusaha terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga ada qanaah. Qanaah artinya apa ya, Mbak Cahya? Qanaah. Ya, qanaah itu artinya merasa cukup ya. Jadi qanaah itu adalah suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu merasa cukup ya dengan rezeki yang Allah berikan. Paham ya? Ya, sekarang selanjutnya ada sabar. Sabar itu artinya apa ya, Mbak Aziza? Ya, jadi sabar itu bisa diartikan sebagai teguh hati dan tidak pernah mengeluh dalam menghadapi cobaan dan musibah. Ya, betul sekali. Kemudian ada juga 3 kategori sabar.
Jadi Imam Al-Ghazali itu membagi sabar itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama, as-sabru 'ala tha'ah atau sabar dalam ketaatan. Maksudnya apa ya? Sabar dalam ketaatan. Jadi pengertian sabar dalam ketaatan ini adalah bahwa kita itu menjalankan segala tugas dan kewajiban dengan penuh keikhlasan dan tidak mudah mengeluh atau menggerutu. Jadi kita itu ya menjalankan segala tugas itu harus dengan penuh keikhlasan ya, tidak mudah mengeluh dan tidak menggerutu. Ya, kemudian yang kedua apa ya tadi? As-sabru 'alal bala. Artinya sabar saat menghadapi musibah. Maksudnya apa ya? Sabar menghadapi musibah. Jadi pengertian sabar saat menghadapi musibah itu adalah teguh hati atau tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa kita. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan itu kita harus bersabar. Itu namanya as-sabru 'alal bala atau sabar saat menghadapi musibah. Terus yang ketiga ada as-sabru 'anil maksiyah atau sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat maksudnya apa ya? Jadi pengertian sabar dari maksiat yaitu kita itu rela untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat dan tidak merasa iri ketika orang lain melakukan kemaksiatan. Paham ya? Ya. Terus yang terakhir ada syukur. Pengertian syukur, ada yang sudah tahu pengertian syukur itu apa? Ya, jadi menurut bahasa, kata syukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Ya, kepada Allah. Kemudian ada cara kita untuk bersyukur. Ya, bagaimana ya cara kita untuk bersyukur? Yang pertama, ada apa tadi? Ya, syukur dengan lisan dan hati. Ya. Maksudnya apa ya syukur dengan lisan dan hati? Jadi syukur dengan lisan ya artinya itu mengakui secara lisan bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Dan lisan kita itu mengucapkan kalimat apa? Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian yang kedua, ada bersyukur dengan perbuatan. Artinya apa ya? Bersyukur dengan perbuatan? Ya, bersyukur dengan perbuatan yaitu syukur yang diwujudkan dengan mempergunakan kenikmatan dari Allah itu pada bentuk peribadatan lain yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah. Contohnya, ketika kita mendapatkan nikmat ya, mendapatkan rezeki yang banyak, kita itu bersyukur dengan misalkan kita menyedekahkan sebagian rezeki kita. Misalkan kita bersedekah, kita berinfak itu termasuk salah satu wujud syukur kita ya dengan perbuatan. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya pembelajaran kita hari ini? Ya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.